merenung di malam hari tak ubahnya membuat bulu kuduk ini merinding kalau mendengar cerita suka duka keluarga yang kena COVID-19. Menjerit tangis meraung-raung sendiri tanpa ada yang tahu, karena rumah sakit di negeri Paman San yang begitu kaya sudah penuh sesak, sehingga tidak ada lagi kamar rumah sakit yang tersedia. Saat ini tanggal 6 April 2020, lebih dari 300.000 telah terpapar corona. Di Amerika sana, non jauh di sana, tetapi menjadikan pelajaran bagi kita semua. Tak ada yang tahu satu keluarga terpapar corona COVID-19. Empat orang di keluarga itu, satu yang terlemah, terpapar dan dibawa ke rumah sakit karena sesak nafas, batuk kering yang meronta, dada terjepit bagai pilu yang tak pernah dialaminya sebelumnya. Setelah 2 hari di rumah sakit, akhirnya dia boleh pulang, atau sengaja dipulangkan. Aku pun tidak tahu, karena tidak ada lagi tersedia kamar di sana, di sebuah kota kecil di Amerika, Georgia. Telah menghantui kota itu dengan wabah virus corona. Akhirnya dia dipulangkan ke rumah untuk dirawat sendiri di rumah. Betapa sedih rasa ini. Perawatan tiada lagi di rumah sakit di Amerika. Kota New York sudah tenggelam dengan manusia-manusia yang berpenyakit COVID-19. Ventilator telah diborongnya, kemudian tidak ada lagi ventilator di kota-kota kecil di sana. Ironisnya, ketika seorang ini dirawat di rumah, tidak ada satu orang yang boleh masuk ke kamarnya. Dia mempunyai anak dan suami yang juga terpapar corona, namun tidak demam dan tidak panas, apalagi batuk. Karena apa? Imunnya ternyata sangat tinggi. Tidak merasa demam dan tidak merasa sakit, tapi dia sudah ada corona di dalam tubuhnya. Inilah yang membuat kita harus hati-hati. Negara Indonesia harus hati-hati. Hati-hati karena apa? Sebagian besar mungkin kena corona, tapi tidak ada gejala-gejala demam dan batuk. Orang inilah yang sangat berbahaya karena masih berkeliaran di pinggir jalan, di mall dan di kafe. Dia bisa membuat lebih banyak lagi manusia terpapar corona. Itulah yang terjadi di Amerika. Jangan sampai Indonesia juga mengalami hal yang sama.
Tetapi kalau manusianya yang cuek dan tidak tahu diri dan tidak ikut peraturan pemerintah, dalam 1 bulan ini, pada bulan Mei Juni, akan terpapar manusia-manusia dengan penyakit corona, mungkin lebih ratusan ribu orang, melebihi Amerika. Namun apabila manusia-manusia Indonesia yang sangat banyak ini mengikuti anjuran pemerintah, ikutilah anjuran pemerintah, bro. Teman-teman dan masyarakat semuanya, sehingga corona di Indonesia ini cepat lenyap di bumi pertiwi tercinta ini. Kalau tidak, kita akan berbahaya. Perekonomian akan terpuruk, mungkin di bawah garis nol pertumbuhannya. Saudara-saudara sekalian, saya hanya bukan bermimpi ataupun hanya sekedar kata-kata yang tak berguna. Ini pengalaman dan informasi yang langsung saya dapatkan dari Amerika. Betapa negara kaya itu grogi menghadapi wabah corona ini. Untuk itu, marilah bersama-sama membantu pemerintah, saling mengulurkan tangan satu sama lain untuk membantu sesama bangsa Indonesia. Tidak salah kalau kita ikut menyumbang untuk meringankan beban. Kalau ini sampai diabaikan oleh masyarakat, percayalah, musibah ini akan berkepanjangan sepanjang 1-2 tahun. Maka kita akan mati tanpa beras dan tanpa lauk di rumah. Masyarakat miskin akan mati. Orang kaya pun juga akan mati. Dia tidak akan bisa membawa kekayaannya karena dia juga akan terpapar virus corona. Bangkitlah teman-teman, ringankanlah tanganmu, ikut membantu masyarakat bawah yang sudah kehilangan pekerjaannya. Tanpa bekal apa-apa lagi. Untuk bisa sukses, maka diamlah di rumah. Dan anjuran pemerintah harus dijalankan. Semua harus menggunakan masker, tapi jangan lupa, jangan pegang masker itu dengan tanganmu. Cukup pegang kiri kanan tali masker itu, sehingga tidak tersentuh oleh tangan. Kalau tersentuh tanganmu, maka tanganmu akan kena virus corona apabila masker itu sudah kena virus oleh karena sudah dipakai ketemu orang banyak. Maka tangan yang ada virus itulah akan menularkan kepada dirimu sendiri karena kamu memegang telinga, hidung, mata, dan mulut. Itulah penyebab utama dari penyebaran virus corona di negeri ini. Maka belajarlah sehingga kamu tetap sehat. Setiap saat mencuci tangan 12 detik
di air keran yang mengalir. Cucilah dengan sabun, karena virus corona yang berupa lemak itu akan meleleh oleh sabun sehingga bersih di tangan. Marilah bersama-sama, cintailah bangsa ini, cintailah orang lain, dan cintailah dirimu sendiri, sehingga kita bersama-sama tidak terkena COVID-19. Kalau hal ini juga tidak dihiraukan, maka tidak ada orang yang sanggup, pemerintah manapun tidak akan sanggup untuk menampung ratusan ribu pasien di negeri ini karena kurangnya alat-alat kesehatan dan tenaga dokter dan perawat yang mampu untuk merawat ratusan ribu pasien di negeri yang tercinta ini. Untuk itu jangan sampai ini terjadi. Maka kita bersama-sama tinggal di rumah, tidak kemana-mana, dan apabila bekerja, bekerjalah dengan online. Apabila sekolah, sekolahlah dengan online, sehingga kita bersama-sama hidup di masyarakat yang saat ini dan bisa meneruskan perjuangan bangsa dan perjuangan para pahlawan pemimpin kita terdahulu. Ini bukan main-main loh. Ini sebuah himbauan yang sangat jujur. Janganlah negeri ini tidak berdaya karena tidak menuruti perintah dari tim kesehatan maupun pemerintah itu sendiri. Itu sangat penting perlu diingat. Semoga program penutupan wilayah yang lebih luas lagi bisa diterapkan sehingga virus corona ini tidak lagi menyebar di seluruh Indonesia. Semoga yang terpapar virus corona yang sudah dites tidak melebihi dari 10.000 orang di Indonesia. Setelah itu penurunan drastis ataupun secara perlahan akan terjadi sehingga Indonesia lebih cepat untuk memulihkan perekonomiannya sehingga rakyat yang jumlahnya lebih dari 100 juta orang yang kurang mampu ataupun yang setengah mampu bisa hidup kembali dan bisa meneruskan perjuangannya bagi umat dan bagi bangsa dan negara Indonesia. Semoga semua himbauan ini menjadikan masukan bagi kita semua, bangsa Indonesia.